Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Hari ini gue mau bawain mystery story episode keempat dari negeri tirai bambu. Oke, kisah ini tentang seorang remaja asal negeri tirai bambu yang tewas bunuh diri karena menghadapi serentetan peristiwa buruk dalam hidupnya, mulai dari dijual sejak lahir, menghadapi pelecehan seksual, ditolak 2 kali oleh orang tua kandungnya, banyak tips. Jadi anak ini kasihan banget deh. Oke, gak usah banyak hayu-heho, kita langsung aja masuk ke kisahnya. Kisah ini menceritakan cerita pilu dari seorang remaja asal Cina berusia 17 tahun bernama Liu Shuzhou. Dia harus menerima kenyataan yang sangat pahit karena dirinya tidak hanya harus kehilangan orang tua angkatnya yang meninggal saat dia masih kecil, namun juga dijual sejak lahir oleh orang tua kandungnya. Jadi dia jadi korban perdagangan manusia. Kemudian juga dilecehkan secara seksual ketika masuk sekolah menengah, lalu ditolak juga oleh orang tua kandungnya ketika dia mencoba untuk mencari orang tua kandungnya. Bahkan si Liu ini juga harus kena fitnah atau menjadi korban cyberbullying di jagat sosial media Cina. Sederet hal buruk ini tentu membuat kisah hidupnya sangat miris, sehingga pada akhirnya Liu pun hilang arah dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, untuk memudahkan pengucapan dari si tokoh ini, si sosok yang kita lagi bahas ini, kita sebut aja namanya Liu ya Pips. Liu ini merupakan seorang mahasiswa berusia 17 tahun yang kemudian viral di jagat maya Cina setelah meluncurkan kampanye online demi menemukan orang tua kandungnya pasca orang tua angkatnya meninggal dunia. Namun pencarian dan harapan Liu untuk bisa kembali memiliki keluarga yang utuh terpaksa berakhir secara tragis. Remaja asal Xingtai, provinsi Hebei, Cina ini pada akhirnya bunuh diri pada 24 Januari 2022. Aksi nekat ini dilakukan olehnya sesaat setelah dirinya bertemu dengan orang tua kandungnya yang kemudian membawanya terlibat dalam perselisihan dengan mereka, maksudnya dengan orang tua kandungnya itu. Hingga akhirnya perselisihan ini berujung fitnah dan dia menjadi korban cyberbullying akibat kasusnya ini disorot di jagat media sana secara luas oleh media setempat. Setelah kematian si Liu ini, para pengguna internet di negara itu tentunya menaruh simpati. Mereka juga meminta keadilan terhadap remaja tersebut. Si para netizen ini kemudian menyadari bahwa cyberbullying adalah hal yang sangat buruk dan sangat merusak mental seseorang. Mereka juga mengkritisi praktik tidak etis yang dilakukan oleh sebagian jurnalis di sana yang menyoroti kasus ini karena bersikap tidak objektif terhadap Liu. Pada Senin dini hari, 24 Januari 2022, jasad Liu ditemukan di sebuah pantai di Sanya, kota tepi laut paling selatan di provinsi Pulau Hainan. Beberapa jam sebelum kematiannya itu, ternyata si Liu ini sempat memposting artikel panjang dalam bahasa Mandarin di platform sosial media Weibo. Ini platform sosial media Cina ya, macam kayak Twitter gitu. Di sana di Weibo itu ia menulis bahwa dirinya sudah cukup menderita dan siap untuk melakukan perjalanan baru ya gitu. Polisi di sana pun langsung melakukan pencarian terhadap Liu setelah mereka mengetahui pesan bunuh diri yang berisi 10 kata itu. Namun meskipun polisi langsung melakukan pencarian terhadap remaja ini, nyatanya mereka terlambat. Polisi ini terlambat karena Liu sudah tidak bisa dihentikan. Remaja itu pun tewas akibat overdosis obat antidepresan. Saat tubuhnya ditemukan, ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, dokter tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Liu pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Senin pagi waktu setempat, sekitar jam 4 pagi. Dalam kata-kata terakhirnya yang ia bagikan di Weibo, Liu bercerita tentang serangkaian kemalangan yang menyertai kehidupannya yang singkat itu.
Ia juga membahas mengenai berbagai peristiwa yang berujung pada tindakan nekatnya menghilangkan nyawanya sendiri, termasuk hubungan buruknya dengan orang tua kandungnya yang membuatnya menjadi seorang sasaran penindasan di jagat maya atau cyberbullying. Kisah Liu yang menjadi yatim piatu pada usia 4 tahun saat orang tuanya angkatnya meninggal karena kecelakaan, kali pertama menjadi perhatian nasional di negara itu saat ia meluncurkan kampanye media sosial. Dalam kampanye tersebut, ia meminta bantuan untuk menemukan keluarga kandungnya. Fakta lain pun terungkap dalam video yang diposting pada 6 Desember 2021. Liu mengklaim bahwa dirinya dijual oleh orang tua kandungnya pada seorang pelaku perdagangan manusia saat ia berusia 3 bulan. Kemudian ia menjelaskan bahwa dirinya selanjutnya memiliki orang tua angkat. Lalu setelah orang tua angkatnya meninggal itu, ia sebagian besar diasuh dan dibesarkan oleh kakek dan nenek dari orang tua angkatnya itu. Jadi orang tua dari orang tua angkatnya. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupannya itu berpindah-pindah dan ia sering tinggal dengan kerabat yang berbeda. Menurut remaja ini, sebagai siswa tahun kedua di sekolah kejuruan di Shijiazhuang, Provinsi Hebei, ia harus melakukan beberapa pekerjaan untuk bisa membiayai studinya itu. Bahkan dirinya nyaris tidak dapat bertahan hidup meskipun ia telah menabung dan terpaksa tinggal di rumah yang bobrok gitu ya. Saat pencarian terhadap orang tua kandungnya menjadi viral di jagat maya, polisi dari wilayah asalnya pun ikut menyoroti isu tersebut. Hingga akhirnya para polisi ini memutuskan untuk ikut terlibat dalam pencarian si ayah dan ibunya Liu dan berhasil menemukan ayahnya si Liu ini berdasarkan tes DNA. Selanjutnya pada 27 Desember 2021, Liu akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya untuk kali pertama. Nah, ini difasilitasi oleh pihak kepolisian setempat. Kemudian sekitar 1 minggu selanjutnya, ia juga menemukan ibu kandungnya yang menurutnya saat itu sangat bahagia atau gembira bisa bertemu dengannya. Bahkan nih Peps, ibunya itu mengundangnya untuk menghabiskan tahun baru Imlek bersama. Nah, disinilah awal mula masalah si Liu ini semakin besar. Dalam wawancara dengan berbagai media, orang tua kandung si Liu ini yang akhirnya diketahui telah bercerai dan masing-masing telah memiliki keluarga baru, mengaku bahwa mereka menyerahkan uang sebesar 27.000 yuan atau setara 4.264 dolar AS untuk Liu agar sang ayah dapat membayar mahar yang diminta oleh keluarga mantan istrinya itu. Ini gue agak bingung ya, bagian yang ini orang tua angkat atau kandung nih yang ngasih duit atau gimana sih kok mau buat mahar? Kalau kalian yang ngikutin kasusnya si Liu Shuzhou ini, mungkin bisa komen ya Peps ya, gue agak bingung bagian ini nih. Oke, lanjut lagi. Namun momen mengharukan yang dialami Liu bersama orang tua kandungnya ini ternyata hanya berlalu begitu saja. Dalam kejadian yang mengejutkan, Liu menulis pada 17 Januari 2022 bahwa kedua orang tuanya ini, yakni orang tua kandungnya si ibu dan si ayahnya ini yang baru ketemu, telah memutus komunikasi dengannya. Bahkan mereka melarangnya untuk mengunjungi rumah si ibu dan ayah ini dan menyuruh si Liu ini untuk menjauh dari kehidupan mereka. Jadi mereka tidak menginginkan Liu, ibaratnya lah itu. Mungkin karena masing-masing ini telah memiliki keluarga kali ya Pips ya. Mungkin orang tuanya merasa kayak anak ini mengganggu gitu. Kemudian segalanya berubah menjadi mimpi buruk bagi Liu. Ini setelah si ortu kandungnya itu, yang comel itu, yang nyinyir itu ke media-media, berbicara dengan salah satu media setempat yang menurut si Liu ini membuat semuanya menjadi semakin runyam. Pada media itu, si ortu kandung ini mengklaim bahwa Liu mencoba untuk membuat mereka merasa bersalah. Menurut mereka, si Liu ini disebut meminta mereka untuk membeli atau menyewakan rumah bagi si anak kandung ini yang baru ketemu ya. Namun orang tua kandungnya ini merasa keberatan karena hal ini mereka anggap sebagai sebuah permintaan yang berada di luar kemampuan finansial mereka. Jadi mereka nggak mampu untuk nyewain atau beliin rumah buat si Liu ya. Ini menurut keluarganya kandungnya si Liu. Nah, ibunya ngomong kayak gini nih Pip. Jika kalian menjauh jika
anak kalian yang baru kalian temukan itu bersikap begitu defensif. Si anak itu bahkan merekam percakapan kalian. Dia juga bahkan memaksa kami untuk membelikannya rumah, tapi kami tidak cukup kaya untuk bisa membelikan itu, kata ibu kandung Liu. Nah, mendengar hal seperti ini, mengetahui informasi seperti ini, si Liu pun otomatis membantah ya. Dia membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya hanya menginginkan keluarga yang lengkap dan tempat tinggal yang aman, seperti itu. Jadi sama seperti anak-anak lainnya lah. Menurutnya, artikel yang diterbitkan oleh media tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Mirisnya, sejak munculnya artikel itu di jagat media maya, banyak orang yang merasa marah terhadap Liu dan menyebut remaja ini sebagai seorang yang licik, pembohong, dan serigala berbulu domba, di antara banyak label negatif lainnya. Kemudian dalam catatan buku dirinya, dia mengungkapkan sejauh mana penindasan online atau cyberbullying yang harus ia hadapi setelah kasus ini. Dia mengatakan bahwa pesan langsungnya di media sosial itu dibanjiri komentar kejam yang menyuruhnya untuk bunuh diri dan menyerang karakter pribadinya. Mirisnya nih Pips ya, dari cerita Liu ini terungkap bahwa remaja ini memang telah melewati kehidupan yang kelam sejak kecil. Ia menulis bahwa setelah diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya saat dirinya masih kecil, ia juga mengalami pelecehan seksual oleh seorang guru laki-laki di sekolah menengah, hingga ditinggalkan oleh orang tua kandungnya 2 kali. Jadi dia diabaikan gitulah. Sehingga pada saat itu dirinya sudah cukup melihat sisi gelap kemanusiaan dan terlalu lelah untuk hidup. Itu kata si Liu. Lalu sedih banget ya. Kalau kalian jadi dia gimana ya Pips ya? Keren banget. Seperti nyaris semua kasus cyberbullying yang berujung pada kematian tragis, gelombang opini publik pun telah berubah tajam setelah remaja itu bunuh diri. Di jagat media Cina, semakin banyak pengguna media sosial yang menyalahkan akun-akun kejam yang mendorong Liu untuk melakukan aksi diri itu. Mereka pun mendesak Weibo untuk meningkatkan alat anti-intimidasinya. Seorang pengguna Weibo dalam bahasa Mandarin menuliskan, orang sakit macam apa ya yang mengirimkan pesan-pesan jahat pada remaja berusia 17 tahun yang pada dasarnya adalah tunawisma dan telah mengalami serangkaian peristiwa buruk sepanjang hidupnya. Para pejuang papan ketik ini adalah monster. Sementara itu, netizen lainnya mengkritik salah satu media lokal yang sempat mewawancarai orang tua kandung Liu dan menerbitkan artikel yang menyudutkan anak remaja itu. Para netizen Cina ini mengatakan bahwa media tersebut tidak bertanggung jawab karena mempublikasikan tuduhan si orang tua kandung itu tanpa mendengarkan cerita dari pihaknya si Liu. Jadi gini ya Pips ya, intinya gini. Pada dasarnya media maupun jurnalis itu harus bersikap objektif dalam menanggapi isu apapun. Berita maupun narasumber yang menjadi sumber pemberitaan apapun juga harus ditampilkan secara cover both side, jadi secara seimbang ya, 2 sisi itu harus berimbang. Jadi nggak boleh dengerin salah satu pihak aja. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena profesi gue emang wartawan, jadi gue tahu ini makanan sehari-hari dan ini prinsip yang harus dipegang setiap jurnalis dalam menulis berita apapun. Harus objektif dan cover both side. Jadi nggak boleh asal dengerin satu pihak aja, tapi pihak lain diabaikan. Tidak bisa seperti itu. Kritik tersebut tampaknya semakin meningkat tajam sehingga surat kabar atau media itu pun harus menonaktifkan kolom komentar di akun resmi mereka di Weibo. Namun kendati demikian, surat kabar yang mewawancarai orang tua kandung si Liu ini saat itu belum mengeluarkan pernyataan mengenai situasi yang mereka hadapi setelah memberitakan Liu seperti itu. Oke, begitulah tips kisah tragis kehidupan singkat Liu Shuzhou yang terpaksa mengakhiri hidupnya pada usia 17 tahun. Setelah ia dijual, dilecehkan secara seksual, kemudian orang tua angkatnya meninggal, gak diakui orang tua kandungnya, lalu dibully atau difitnah di jagat online, nah cyberbullying lah ya. Astagfirullah, ya Allah, ini dizolimin banget anak ini ya Pip. Bersyukurlah kalian yang tidak menghadapi masalah secara bertubi-tubi seperti ini.
Semoga si Liu tenang di alam sana ya Pips ya. Oke, sampai di sini aja episode Mystery Story gue kali ini tentang kisah tragis kehidupan Liu Shuzhou. Semoga kita semua dapat berhati-hati dalam melontarkan sesuatu di jagat media online supaya nggak menyakiti hati orang atau perasaan orang. Sampai jumpa di Mystery Story selanjutnya. Bye Pips.